Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan mengambil studi kasus dari Kota Bogor, yaitu flyover RE Mata Dinata. Oke, next. Nah, di sini adalah anggota-anggota kelompok 1. Next. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang pembangunannya. Nah, jadi isu kemacetan yang ada di Jalan RE Mata Dinata ini itu di perlintasan kereta api. Itu sudah menjadi sesuatu yang utama bagi masyarakat Kota Bogor dan pemerintah Kota Bogor. Ini itu karena perlintasan kereta api ini selalu dilewati kereta api pada pagi dan sore itu yang sangat padat, dan kurang lebih itu per hari itu bisa 300 kali kereta api itu melewat. Nah, di situ selain menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, akhirnya juga menyebabkan kecelakaan bagi warga yang melintas. Nah, banyak warga yang melintas itu yang sudah tidak sabar, apalagi yang menggunakan sepeda motor. Itu dia sudah menerobos si pelang untuk perlintasan kereta api. Nah, menurut saya itu emang saya sendiri yang merasakan waktu saya SMP, saya pulang sekolah naik angkutan umum yang melewati perlintasan kereta api ini. Nah, saat saya pulang tuh jam 3 sore dan nyampe rumah tuh kadang bisa sampai jam 5 kalau macetnya sudah sepanjang pada saat jam sibuk pas sore gitu. Nah, kadang-kadang tuh angkutan umum yang saya gunakan tuh memutar arah untuk tidak melewati perlintasan kereta api ini. Dan akhirnya waktu itu pada tahun 2015 Bapak Bima Araya sebagai wali kota Bogor mendiskusikan dengan Presiden Joko Widodo untuk membangun flyover atau underpass di perlintasan kereta api ini. Next. Nah, lalu yang kedua itu ada peraturan perundangan, di mana dalam peraturan daerah Kota Bogor nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa dalam pasal 70 ayat 3 ini menerangkan makna dari infrastruktur itu sendiri yang ada pada pasal 69 ayat 1, di mana bunyi pasal 69 ayat 1 ini adalah setiap perencanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Nah, makna infrastruktur yang ada pada pasal 69 ayat 1 ini dijelaskan di pasal 70 ayat 3, di mana maknanya itu yang pertama akses ke dan dari jalan, yang kedua ada terminal, yang ketiga ada stasiun kereta api, yang keempat ada pool kendaraan, yang kelima ada fasilitas parkir untuk umum, dan yang keenam ada infrastruktur lainnya. Nah, maksud dari infrastruktur lainnya ini mencakup pembangunan prasarana seperti jalan layang atau flyover. Yang kedua itu ada terowongan atau underpass, serta kereta api ringan cepat atau light rapid transit. Nah, yang ketiga ada skema penyediaan dan pengelolaan. Yang pertama ada stakeholder yang terlibat. Itu ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, ada aparat pemerintahan, usaha milik negara, dan masyarakat. Yang dimana masyarakat itu diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan ini, karena ini juga untuk masyarakat. Nah, terus juga ada sumber pembiayaan yang dimana pembangunan flyover ini yang sepanjang 458 meter telah menghabiskan biaya dengan total 95 miliar dengan dana 93 miliar itu dari APBN, dan yang dikerjakan oleh PT Berantas Adi Praya yang dimana bergerak dalam bidang konstruksi yang merupakan salah satu dari badan usaha milik negara. Next. Nah, selanjutnya itu dari skema penyediaan dan pengelolaan itu ada upaya penyediaannya. Di sini ada 4, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama ini ada perencanaan, yaitu rencana pembangunan flyover ini memiliki panjang kurang lebih 450 meter yang akan memberi dampak langsung pada warga yang sudah lama bermukim di daerah sana. Contohnya seperti aktivitas keseharian masyarakat, serta mobilitas ekonominya itu terhambat dengan adanya pembangunan flyover tersebut. Dalam hal itu, partisipasi masyarakat menjadi poin utama dalam segala pembangunan yang dilakukan Pemkot Bogor.
Yang kedua ini ada pengorganisasian. Nah, untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan dukungan semua pihak agar lancar, ya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa dana yang baru disiapkan oleh Pemkot Bogor sebesar 4 miliar yang akan digunakan untuk pembebasan lahan. Nantinya juga ada anggaran bantuan dari Kementerian PUPR. Adanya negosiasi harga pergantian tanah karena sudah sangat diperlukan. Dan yang ketiga, ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaan flyover ini melalui proses yang cukup panjang. Karena direncanakan di tahun 2015 terakhir, 2017, 2018. Nah, membebaskan lahan yang sesuai desain yang dibutuhkan. Selama pembangunan akan terjadinya penutupan jalan atau mengalihkan satu jalur RM Marta Dinata guna untuk pembangunan yang lebih efisien. Nah, dengan adanya penutupan jalan ini atau sistem one way ini akan menyebabkan kemacetan selama pembangunan itu sedang berlangsung. Dan yang terakhir ini ada pengendalian untuk menghindari kemacetan yang lebih parah saat pelaksanaan pembangunan. Kepala Dinas PUPR telah berkoordinasi dengan pihak rekayasa lalu lintas, baik dari Dishub maupun Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota. Telah dipastikan juga kegiatan pembangunan flyover ini selesai pada Desember tahun 2019. Baik, selanjutnya yaitu ada program unggulan dan inovasi. Nah, program Bogor Lancar yang menuntaskan pembangunan jalan protokol alternatif. Jalan protokol alternatif ini seperti jalur Ring Road, jalur regional Ring, Bogor Inner Ring Road, dan Bogor Outer Ring Road. Lalu disinergikan dengan pembangunan flyover perlintasan kereta api di Jalan RM Marta Dinata dan Kebon Pedas. Nah, lalu juga ada inovasi yang memang dilakukan dengan perubahan reformasi transportasi dengan menggabungkan 3 angkot menjadi 1 bus berukuran 3/4. Kemudian juga menata pedagang kaki lima dan pasar-pasar tradisional, lalu mengentaskan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, dan efisien. Selanjutnya, dari hasil pelayanan publik terkait kebutuhan perkotaan dan masyarakat dari adanya pembangunan flyover RM Marta Dinata di Kota Bogor ini, yaitu memperlancar kendaraan dari arah Air Mancur, Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Jalan Merdeka, dan sebaliknya tanpa harus melintasi perlintasan sebidang jalur kereta api. Sedangkan jalan yang berada di bawah flyover itu hanya dipergunakan untuk memutar arah, dan juga mempermudah dan mempercepat kegiatan masyarakat serta penyebaran mobilitas perekonomian di Kota Bogor. Ya, selanjutnya yaitu poin kelima, poin pembelajaran. Manfaatnya dari pembangunan flyover ini untuk meminimalisir kecelakaan dan kemacetan, meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan keamanan hak pengguna pinggir jalan seperti pesepeda dan pejalan kaki, dan tidak mengganggu jadwal kereta api karena kecelakaan atau kemacetan yang terjadi. Terus kerugiannya, perekonomian yang berada di bawah flyover tersebut menurun pendapatannya. Terus banyak pohon peneduh yang perlu ditebang ketika akan membangun flyover ini, dan akibatnya masyarakat sekitar pun merasa lebih panas karena berkurang pohon peneduhnya. Lalu sebagian angkutan umum terkadang menggunakan flyover untuk mempercepat sebagian angkutan umum terkadang menggunakan flyover sehingga penumpang naik angkutan umum perlu menunggu lebih lama, sehingga penumpang tersebut untuk sampai ke tujuannya perlu membutuhkan waktu yang sangat lama, lebih lama lagi.
Nah, poin terakhir terdapat kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya di sini adalah kemacetan berhasil diminimalisir, dan yang kedua adalah aksesibilitas semakin mudah dan lancar. Dan terdapat juga kelemahan dari pembangunan flyover ini, yaitu yang pertama, banyaknya vandalisme, yang kedua itu ditemukannya beberapa PKL yang berjualan di atas flyover yang dapat mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, rendahnya tingkat pelayanan jalan yang terjadi pada ruas jalan RM Marta Dinata, seperti terjadinya penurunan kapasitas jalan akibat pemasangan median yang mengakibatkan pengurangan lebar efektif pada ruas jalan tersebut sehingga laju kendaraan pada ruas jalan tersebut semakin terhambat. Yang keempat, kondisi radius simpang di sekitar lokasi flyover kurang memenuhi pergerakan kendaraan sehingga berpengaruh pada antrian dan tundaan. Dan terakhir, serta keberadaan U-turn mengakibatkan laju kendaraan menjadi terhambat akibat adanya kendaraan yang berputar arah sehingga terjadi penurunan kecepatan dan menyebabkan antrian. Nah, barangkali hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.